Ketika kita sudah memahami bahwa rezeki itu sudah ditakdirkan, sebagaimana ajal sudah ditetapkan oleh Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kalau kita diluaskan rezeki kita, jangan sombong karena kita ditakdirkan dapat rezeki yang luas. Kalau kita disempitkan, bekerja keras tapi hasilnya tidak sebanyak, tidak sebanding dengan kerja keras kita, jangan berputus asa. Karena Allah mentakdirkan rezeki kita sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan yang dimuliakan oleh Allah, saya wasiatkan kepada diri saya, kepada para hadirin, marilah kita senantiasa mempertahankan iman kita, mempertahankan takwa kita, berjuang meningkatkan, senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Fatazawwadu fa inna khaira zati taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Pesan Allah di surat yang lain, fastabiqul khairat, supaya kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin, Allah jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 21 beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya ayuhan nas, ubudu, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ini nikmat pertama yang Allah berikan kepada kita, nikmat penciptaan. Kita asalnya tidak ada, lalu kita diberi hidup oleh Allah, ada di dunia ini. Di surat Al-Insan Allah sebutkan juga di ayat 1, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang pada saat itu manusia belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Kita sudah pernah mengalami satu masa, satu waktu dari masa kita tidak ada. Fisik kita tidak ada, ruh kita juga tidak tahu sebelum kita dilahirkan di dunia. Itulah nikmat penciptaan. Lalu di ayat 22 Allah jelaskan juga, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Allah sebutkan Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan, Allah yang menjadikan langit sebagai atap,
Ayat ini menjelaskan bahwa nikmat sebelum kita diciptakan oleh Allah, kita dipersiapkan tempatnya, kita dipersiapkan waktu untuk hidup di dunia ini. Bukankah hidup kita pertama kali di rahim dikasih waktu 9 bulan. Lalu Allah berikan kita hidup di bumi. Bumi ini tempat kita hidup di dunia, dalam waktu sampai ajal yang Allah tetapkan pada kita. Sesudah itu kita mati. Ketika kita mati dikasih tempat lagi oleh Allah di alam barzah. Waktunya memanjang sampai hari kiamat. Begitu hari kiamat dibangkitkan, kita dikasih tempat. Tempat itu ditentukan oleh amal kita sekarang di dunia ini, surga atau neraka. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Nikmat yang ketiga di ayat ini sebutkan Allah turunkan air hujan dari langit. Maka dengan air hujan itu tumbuh tumbuhan, lalu muncullah buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Hadirin sidang Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita berbicara rizki Allah sangat banyak. Kita tidak akan mampu menghitung rizki Allah yang Allah berikan pada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, rizki yang sudah Allah turunkan berikan kepada kita, kita tidak akan mampu berapa banyaknya jumlah rizki itu. Tapi yang terpenting bagi kita, bagaimana kita memahami rizki ini. Hadirin, karena rizki nanti akan ditanya oleh Allah. Pada hari kiamat, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditanyai oleh Allah. Summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanyai tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Di dalam hadis antaranya adalah umur yang Allah berikan kepada kita akan ditanyai. Rizki, harta yang kita dapatkan akan ditanya oleh Allah dari mana. Bagaimana kita mendapatkan harta itu, diapakan, bagaimana kita menginfakkan harta itu. Hadirin, oleh karena itu, kalau kita perhatikan bab rizki, semua makhluk sibuk dengan rizkinya, disibukkan dengan rizki, termasuk hewan disibukkan dengan rizki untuk bertahan hidupnya. Maka sebagai orang beriman harus memahami bagaimana kita mendapatkan rezeki supaya Allah ridha dengan kehidupan kita. Hadirin, di surat Al-Muzammil Allah singgung wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada yang lain dan ada yang lain, mereka berjalan di muka bumi mencari karunia Allah, mencari rezeki. Wa akharuna, dan ada yang lain yuqatiluna fi sabilillah, yang berperang di jalan Allah. Dalam sebuah tafsir sebutkan mencari rezeki yang halal ujiannya sangat berat. Mencari rezeki yang halal terkait juga dengan menafkahi keluarga kita. Mencari rezeki halal terkait dengan ibadah haji, ibadah umrah, zakat, semuanya terkait dengan rezeki. Maka ketika seseorang mampu mencari rezeki dengan halal dengan segala ujiannya, maka kedudukannya, pahalanya menyamai daripada orang berperang di jalan Allah. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama yang mesti harus kita pahami di surat 11 ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustadaha kullu fi kitabim mubin. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini, manusia, hewan darat, hewan air, illa 'alallahi rizquha, sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, Allah mengetahui di mana tempat tinggal makhluk itu dan tempat penimpanannya. Terkadang orang Sidoarjo rezekinya di Sumatera, orang Sumatera rezekinya di Sidoarjo, perginya kapan, datangnya kapan, Allah tahu. Ditutup ayat itu, kullum fi kitabim mubin, semuanya
sudah tertulis di kitab yang nyata, sudah ditakdirkan oleh Allah, ditulis di Lauhil Mahfuz. Di surat yang lain, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqahallahu ya'lamu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Wa ka'ayyin min dabbatin, berapa banyak binatang, berapa banyak makhluk yang tidak bisa ngurusi rezekinya, Allah yang ngurusi. Ketika kita di rahim ibu kita, yang bagi-bagi rezeki adalah Allah. Ketika kita melihat cicak tinggalnya nemplek, tetapi yang dimakan terbang, lalu bagaimana cicak ini bisa mempertahankan hidupnya? Allah yang ngurusi. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketika kita sudah memahami bahwa rezeki itu sudah ditakdirkan, sebagaimana ajal sudah ditetapkan oleh Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kalau kita diluaskan rezeki kita, jangan sombong karena kita ditakdirkan dapat rezeki yang luas. Kalau kita disempitkan, bekerja keras tapi hasilnya tidak sebanyak, tidak sebanding dengan kerja keras kita, jangan berputus asa. Karena Allah mentakdirkan rezeki kita sudah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis, kalau rezeki itu sudah sempurna, ya ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talabi, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang bagus dalam rangka mencari rezeki di dunia ini. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'ah. Sesungguhnya tidaklah seseorang akan mati melainkan atau sehingga rezekinya sudah sempurna. Kalau rezekinya sudah sempurna pasti mati. Wa in abta'ah, meskipun terkadang rezeki itu tersendat-sendat. Ketika rezeki tersendat-sendat, jangan memaksakan diri kita untuk mencari rezeki dengan cara maksiat. Ittaqullah wa ajmil fit talabi, khudu ma halla wa da'u ma harama. Ambil dengan cara yang halal, tinggalkan yang haram. Karena mengambil dengan cara yang halal, kalau rezekinya sekian ya sekian itu. Mengambil dengan cara haram, rezekinya sekian ya sekian itu, tidak ada bedanya. Hadirin, konsep yang ketiga, walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakidah wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusur, di surat Al-Mulk. Allah yang menjadikan bumi ini mudah dimanfaatkan. Perintah Allah, berjalanlah di penjuru-penjuru bumi ini, cari rezeki Allah. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah sebagian dari rezeki Allah. Di surat 11 Allah sudah jamin rezekinya. Di surat 67 ayat 15 Allah perintahkan kita pergi mencari rezeki. Maka rezeki ada berbagai macam, ada macam-macam. Ada rezeki yang datang tidak disangka-sangka. Duduk-duduk di masjid tiba-tiba dikasih orang, itu rezeki datang kepada kita. Tapi kadang-kadang kita mesti harus mencari rezeki itu, bekerja untuk mendapatkan rezeki. Tapi kadang-kadang rezeki orang lain ada pada diri kita. Anak-anak kita yang kita besarkan, biaya sekolah mereka, karena Allah titipkan rezeki anak kita pada diri kita. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, hendaknya kita memahami rezeki bukan sekedar harta. Rezeki bukan hanya aset. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Alam taro, apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah menundukkan bagi kalian apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah sempurnakan alaikum atas kalian nikmat yang lahir dan nikmat yang batin. Dua nikmat ini, rezeki ini harus kita perhatikan. Kita ada rezeki lahir, ada rezeki batin. Kalau kita bekerja keras dapat uang banyak, tapi kemudian hati kita tidak tentram, anak-anak kita tidak soleh, anak-anak kita tidak taat sama Tuhan tua, itu juga menjadi masalah dalam hidup ini. Untuk itu Allah berpesan,
ad-dunya mataun wa khairu mata'il hayatid dunya al-mar'atus shalihah. Dunia ini perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan kehidupan dunia adalah istri yang sholihah. Bayangkan kalau uang banyak tapi kemudian digoda oleh istri. Bayangkan kalau uang banyak kalau digoda dengan anak-anak, sekolah tidak sukses, soleh tidak soleh. Di dalam hadis yang lain, man asbaha minkum mu'afan fi sirbihi, barang siapa di antara kalian yang di pagi harinya aminan fi sirbihi, aman di tengah-tengah keluarganya. Istrinya ada, suaminya ada, anak-anak ada. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat-sehat. Lalu indahu qutu yaumihi, kebutuhan pokoknya sudah ada, sudah kecukupan. Faka'annama hizat lahu dunya, maka itu seakan-akan dunia terhimpun untuknya. Badan sehat itu bagian dari rezeki. Keluarga sabar, anak-anak yang sabar, suami sabar, istri sabar, itu bagian dari rezeki. Dan tidak kalah pentingnya juga ada rezeki ukhrawi, ada rezeki akhirat. Fa kharaja ala qaumi fi zinati, Qarun keluar dengan hartanya dipamerkan di banyak orang. Lalu banyak orang yang orientasinya dunia mengatakan, andai kata alangkah bagusnya kalau kita punya seperti yang dipunyai oleh Qarun. Sungguh Qarun itu adalah orang yang beruntung. Di ayat 80-nya Allah tegur, orang berilmu menegurnya, wailakum, celaka kalian. Sawabullahi khairun indallahi liman amana wa amila sholih. Iman kita, solih kita, pahala iman kita dan pahala iman kesalahan kita di sisi Allah lebih baik dari apa yang dimiliki Qarun seluruhnya. Keluarga yang solih, istri yang solihah, suami yang soleh, itu nikmat, itu rizki ukhrawi. Hadirin, apa target yang tertinggi dalam hidup terkait dengan rizki? Cari rizki yang baik. Rizki itu harus menambah, mengantarkan kita bertambah dekat kepada Allah. Rizki itu harus menuai keberkahan dalam hidup ini. Apa keberkahan? Berkah itu dengan rizki hidup kita dicukupkan oleh Allah. Dengan rizki hati kita bertambah tenang. Dengan rizki catatan kebaikan-kebaikan kita untuk akhirat kita bertambah banyak. Anak-anak kita yang kita tinggali rumah, kita tinggali tanah. Tanah itu dipakai untuk kesolehan, ditinggali oleh anak-anak kita yang soleh sampai kepada cucu kita yang soleh, mengalir terus, dijaga oleh Allah. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai apa yang kita dapatkan begitu kita mati jadi rebutan, tidak dipakai untuk kesolehan, terputuslah sudah semua usaha yang kita kumpulkan selama hidup ini. Aku lupa lihat. Wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, marilah pada khutbah kedua ini kita isi berdoa pada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur jami'il muslimin al muslimat ma damatis samawati wal ard.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.